Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para hadirin jamaah Masjid Al-Irsyad Surabaya yang saya muliakan, malam hari ini kita akan melanjutkan kajian Kitabul Iman, kelanjutan dari pembahasan yang lalu. Kalau pembahasan yang lalu kita membahas tentang jazaul amal atau jazaul a'mal, balasan bagi amal-amal perbuatan manusia. Saat ini atau malam hari ini kita akan membahas juga salah satu peristiwa yang akan terjadi di hari kiamat, yaitu al-'ardu wal hisab. Al-'ard artinya pemaparan amal. Di sidang ditanya satu persatu amalnya, yang prosesnya seperti itu, yang biasanya akan diazab. Maka nanti akan kita baca hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, siapa man nukish udzib wa laysa ahadun yunaqashul hisab yaumal qiyamah illa udzib. Kita dengan persidangan yang lama itu biasanya tanda dia akan diazab. Itu juga peristiwa yang akan terjadi pada manusia tatkala mereka atau proses dalam perjalanan menuju tempat terakhir, syurga atau neraka. Demikian pula ada yang disebut dengan al-hisab, perhitungan. Perhitungan. Jadi hisab, semua manusia akan dihisab, tapi ada yang dihisab dengan cepat, ada yang dihisab dengan waktu yang lama. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda dari Adi bin Hatim, beliau berkata, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allah yaumal qiyamah, laisa bainallahi wa bainahu turjuman." Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan berbicara atau Allah akan berbicara kepadanya pada hari kiamat, dan tidak ada antara dia dan Allah penerjemah. Thumma yanzur fala yara syai'an qaddamah, thumma yanzur baina yadayhi fatastaqbiluhu an-nar. Maka pada saat itu dia tidak melihat apa-apa di depannya, dan ketika dia melihat, ternyata di hadapannya ada api neraka. Lalu Nabi SAW berpesan, "Faman istata'a minkum an yattaqin nar walau bisyikki tamrah." Kata Nabi SAW, siapa yang bisa membentengi dari api neraka
walau dengan bersedekah sebutir kurma, maka bersedekahlah. Artinya kita hendaknya mempersiapkan diri di dunia untuk melakukan amal-amal kebaikan yang nantinya bisa membentengi diri kita dari api neraka. Dan Nabi memberikan contoh sedekah dengan sebutir kurma, bahkan separuh dari kurma tersebut itu bisa menghindarkan diri kita dari api neraka. Artinya, sekecil apapun amal perbuatan kita, sekecil itu tergantung atau dilihat dari sudut pandang kita. Karena di sisi Allah tidak ada amal kebaikan yang dianggap kecil. Sekecil apapun kita memandang amal kebaikan, itu pasti punya pengaruh dalam membentengi diri kita dari azab Allah. Maka jangan remehkan perbuatan baik sekalipun terlihat ringan. Nabi mengatakan sedekah dengan sebutir kurma itu bisa membentengi kita dari api neraka. La tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Jangan pernah kita merasa bahwa kebaikan ini mungkin tidak ada pengaruhnya. Tidak ada. Anggapan itu salah. Semua kebaikan yang kita lakukan ada pengaruhnya. Bahkan sekali lagi bisa jadi kebaikan yang kita anggap remeh itu ternyata itulah kebaikan. Kita ingat hadis Nabi terkait dengan orang atau seorang wanita pelacur yang diampuni oleh Allah gegara apa? Memberi minum seekor anjing yang kehausan. Siapa yang mengira perbuatan itu ternyata menggugurkan dosa-dosa wanita tersebut? Demikian pula Allah Azza wa Jalla memasukkan seseorang ke dalam syurga disebabkan dia menyingkirkan gangguan di jalan. Demikian pula di dalam hadis ini, sedekah walaupun hanya dengan sebutir kurma, jika itu menjadi sedekah yang dikeluarkan karena Allah, bisa jadi sedekah itu menjadi penyebab kita dijauhkan dari api neraka. Saya ulang, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Ada peluang kebaikan, sekalipun terlihat kecil, jangan diabaikan, jangan ditinggalkan. Sampai-sampai kebaikan berupa apa? Senyuman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah." Senyumanmu di hadapan wajah saudaramu itu sedekah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait dengan masalah al-'arad wal hisab ini, beliau bersabda, "Laisa ahadun yuhasabu yaumal qiyamah illa halak." Tidak ada seorang pun yang dihisab pada hari kiamat melainkan pasti binasa. Maka Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bukankah Allah Azza wa Jalla berfirman, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا." Bukankah Allah berfirman, adapun orang yang diberi kitabnya, catatan amalnya dengan tangan kanannya, maka ia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Artinya Aisyah melihat seolah-olah ada kontradiksi. Karena Nabi mengatakan tidaklah manusia dihisab kecuali dia binasa. Sedangkan Al-Quran mengatakan tidak semua manusia yang dihisab akan binasa. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab,
innama dzalikal ard. Wahai Aisyah, yang di ayat tadi, siapa yang dihisap, siapa yang diberi catatan amalnya, diberikan dengan tangan kanannya, atau dia menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisap dengan hisap yang ringan. Hisap yang ringan itu bukan hisap yang saya maksud. Hisap yang ringan itu adalah namanya al-ard, hanya ditampilkan sebentar. Catatan amalnya hanya diperlihatkan sebentar. Di sidangnya seperti tadi yang saya sampaikan. Wallahu alam, sidangnya sebentar. Kemudian setelah itu diloloskan. Adapun yang diadab oleh Allah, mereka-mereka yang disidang dengan sidang yang berkepanjangan, itu alamat dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innama dzalikal ard wa laysa ahadun yunaqashul hisab yaumal qiyamah illa 'udzib." Tidaklah seseorang yang yunaqash. Ya, kalau di sini diterjemahkan di debat. Yunaqash itu ya itu disidang dengan teliti. Ya. Amal-amalnya diperlihatkan dan ditanya, kenapa? Bla 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 bla, sangat-sangat detail. Sehingga sidangnya panjang. Orang seperti ini diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, demikian pula ada peristiwa di hari kiamat di mana manusia akan mendatangi al-haud, telaga yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telaga yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telaga ini, atau sebagian penerjemah menerjemahkan kolam, ya, kolam. Ini bersumber dari sungai di surga, miliknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang siapa yang mendatangi telaga beliau lalu minum dari air telaga tersebut, maka dia tidak akan merasa kehausan selama-lamanya. Kita tahu ikhwani fillah, sebelum orang masuk syurga, sebelum seorang muslim masuk syurga, dia akan mengalami kehidupan di alam akhirat dalam jangka waktu yang panjang sekali. Tentunya saat itu ada orang yang kehausan. Dan ini sudah sering kita sampaikan. Kehidupan kita setelah mati itu jauh lebih panjang daripada kehidupan kita di dunia. Panjang sekali. Kita akan berada di alam barzakh berapa tahun? Puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan bisa jutaan tahun. Berada di mana? Di alam barzakh. Belum dibangkitkan itu. Dan itu kehidupan. Orang saleh akan merasakan nikmat, orang fasik, fajir, kafir akan merasakan penderitaan dalam jangka waktu yang panjang. Setelah itu dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar seperti yang kita bahas. Itu panjang, lama. Kemudian dihisap, ditampilkan amal kita. Nanti ada al-mizan, ditimbang. Entah berapa lama kita hidup nanti. Maka ada satu telaga yang memang disiapkan untuk siapa? Pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka-mereka lah yang nantinya diizinkan untuk mendatangi telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diizinkan untuk minum dari telaga tersebut. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana faratukum 'alal haud." Aku adalah orang pertama yang mendatangi haud, telaga. Aku adalah orang yang pertama kali mendatangi, artinya Nabi mendahului kita. Man warada syarib. Barang siapa yang mendatanginya,
dia pasti bisa minum dari telaga tersebut. Wa man syariba lam yadma abada. Siapa yang minum dari telaga tersebut, maka dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Kemudian kata Nabi SAW, dan akan datang kepadaku kaum-kaum yang aku kenal dan mereka mengenalku, tapi dihalangi antara aku dengan mereka. Lalu aku katakan, mereka adalah umatku. Yakni ada orang-orang yang datang ke telaga tersebut diusir, dihalang-halangi. Nabi berkata, ummati, mereka adalah umatku. Thumma yuhalu baini wa bainahum fayuqal innaka la tadri ma amilu ba'dak. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Inilah kelompok yang mana mereka murtad setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu sepeninggalnya Rasulullah SAW, setelah meninggalnya Rasulullah SAW, ada manusia-manusia yang murtad. Siapa mereka? Rata-rata orang-orang Arab, Badui. Orang-orang yang tinggal di pedalaman atau orang-orang yang baru masuk Islam. Ketika Nabi meninggal dunia, mereka menolak untuk membayar zakat. Demikian pula kelompok murtadin adalah mereka-mereka yang mengikuti Nabi palsu. Ada seseorang yang mengaku dirinya sebagai Nabi bernama Musailamatul Kadzab. Dan dua kelompok inilah yang diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan ingat, yang murtad ini tidak ada satupun dari golongan sahabat Muhajirin maupun Ansar. Tidak ada satupun golongan sahabat Nabi dari kalangan Muhajirin maupun Ansar. Karena hadis ini, riwayat ini yang dipakai oleh orang-orang Syiah untuk mengkafirkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengkafirkan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman. Mereka mengatakan itu loh hadis. Tentunya mereka memahami sesuai dengan hawa nafsu mereka. Dan jangan kaget dengan kelompok Syiah. Mereka adalah manusia sama sekali tidak ada hubungannya dengan Islam. Jangankan sahabat Umar, istrinya Nabi mereka celah. Aisyah mereka katakan pelacur, istrinya Rasulullah SAW. Alhamdulillah, negara kita mayoritas berfaham ahli sunnah, yakni bukan Syiah. Ya, mereka pusatnya di mana? Di Iran. Itu pemahaman yang paling merusak. Salah satu dalil mereka, ini saya sampaikan agar kita tidak tertipu. Salah satu dalil mereka ini, orang-orang yang diusir dari telaga. Nabi mengenal mereka. Mereka mengenal Nabi. Dan ini sudah dicatat dalam catatan sejarah. Memang setelah meninggalnya Rasulullah, orang-orang banyak murtad. Namun tidak ada sekalipun, tidak ada satupun dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Apalagi sahabat sekelas Abu Bakar, sahabat sekelas Umar, sahabat sekelas Uthman. Saya tidak menyebut Ali radhiyallahu anhu karena mereka hanya mengutamakan Ali radhiyallahu anhu dan mengkafirkan sebagian besar sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalilnya salah satunya ini. Ya. Padahal dijelaskan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah, orang-orang murtad ini tidak ada satupun dari mereka yang berasal dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Maka siapapun yang pernah beriman kepada Rasulullah, kemudian dia meninggalkan agama ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan mendatangi telaga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum, ada pula orang-orang yang diusir.
Mereka tidak murtad. Mereka tidak mengganti agama Islam dengan agama yang lain. Tapi mereka mengganti ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Mereka membuat ihdath, perbuatan-perbuatan baru yang tidak pernah diajarkan oleh baginda Muhammad SAW. Orang-orang ini terusir dari telaga. Oleh karena itu jalan keselamatan agar kita selamat dunia wal akhirah, agar kita juga mendapatkan syafaat baginda Muhammad SAW, dan agar kita bisa menemui Rasulullah di telaga beliau, agar kita bisa minum dari telaga beliau. Syaratnya satu, ittiba'. Ikuti saja ajaran baginda Muhammad SAW. Tidak perlu Anda menambah, mengurangi. Tidak perlu memodifikasi. Cukup ittiba', ikuti saja. Itu jalan keselamatan. Selamat, pasti selamat. Tapi kemudian menambah apa yang tidak diajarkan oleh Rasulullah dengan alasan itu baik, itu justru berbahaya. Kalau kita ingin memodif, menambah, maka jadikan urusan dunia sebagai tempat kita memodifikasi. Urusan dunia, kalau urusan jangan agama, jangan Pak. Urusan agama kembali ke salaf, kembali ke masa lalu. Kalau urusan dunia ke depan, Pak, silakan. Dan lucunya, mohon maaf, kita sebagian umat Islam, urusan agamanya dimodif dak karu-karuan, ditambah, dikurangi, urusan dunianya pancet, gak berkembang. Hal sebaliknya, kalau soal agama kembali ke belakang, Quran, hadis, kemudian bagaimana para sahabat memahami Quran dan hadis, bagaimana para imam-imam kaum muslimin yang mengikuti sahabat memahami Quran dan hadis, itu yang kita ikuti. Selesai. Insya Allah selamat Pak. Selamat. Maka kalau kita ingin selamat juga kita belajar ilmu agama yang memang kita diajari untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman ulama-ulama ahli sunnah. Siapa mereka? Para sahabat Nabi Muhammad SAW, para tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Itulah jalan ke keselamatan. Ya. Sebagaimana ungkapan yang diungkapkan, as-sunnah kasafinatin Nuh, faman raqibaha naja wa man takhallafa anha ghariq. Sunnah Nabi, sunnah di sini maksudnya ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seperti perahunya Nabi Nuh, kapalnya Nabi Nuh. Kita tahu ceritanya Nabi Allah Nuh, ketika Allah ingin menyelamatkan mereka, Allah perintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal besar, mengangkut orang-orang yang beriman kepadanya, dan mereka lah yang diselamatkan. Di luar kapal, manusianya dibinasakan oleh Allah dengan banjir, ditenggelamkan oleh Allah. Maka diibaratkan as-sunnah, ajarannya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seperti kapalnya Nabi Nuh. As-sunnatu kasafinatin Nuh. Wa man raqibaha, siapa yang naik di atas kapal tersebut dia pasti selamat, dan siapa yang tertinggal dia pasti binasa. Dia pasti binasa. Dan itulah pesan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal dunia. Ya. Ketika Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu menyatakan, bercerita bahwa beliau pernah suatu kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dengan khutbah yang luar biasa. Khutbah yang menyentuh hati kami dan membuat air mata kami menetes.
Sampai katanya Irbad, ka'annaha mau'izatan muwaddi', seolah-olah ini khutbah perpisahan. Seolah-olah Nabi Muhammad SAW akan berpisah dengan kita. Maka para sahabat meminta wasiatlah kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatan muwaddi' fa'ausina. Ya Rasulullah, ini seolah-olah khutbahmu yang terakhir, khutbah perpisahan, beri kami wasiat. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Sesungguhnya siapa yang hidup setelah aku meninggal, hujat yang lain, maka kata Nabi, fa'alaikum bisunnati, kembalilah kalian kepada jalanku. Maka lihatlah mana yang berbicara berdasarkan prinsip yang jelas dari Nabi, itulah yang selamat. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan ikutilah jalan para khulafaku, pengganti-penggantiku yang telah diberi hidayah, ar-rasyid, yang mendapatkan petunjuk dan memberi petunjuk. Ini pesan Nabi Muhammad agar kita selamat, sampai kita selamat berjumpa dengan Rasulullah SAW di telaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kuncinya satu, Pak, ittiba. Beragama jangan aneh-aneh, jangan neko-neko. Ittiba saja, ngikut saja, manut, sami'na wa ata'na. Manutnya kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang menjadi kunci keselamatan. Ini telaga yang ikhwani fillah, yang Allah Azza wa Jalla ciptakan dan Allah berikan kepada baginda Muhammad SAW. Dan di dalam hadis yang sahih juga, yang punya telaga itu bukan hanya Rasulullah SAW, semua Nabi punya telaga. Ya. Tapi Nabi berharap telaganya beliau adalah telaga yang paling banyak dikunjungi, yang paling banyak dikunjungi. Dan Nabi SAW menyebutkan tentang sifat-sifat telaga beliau, haudhi masiratu syahrin, ma'uhu abyadu minal laban, wa rihuhu atyabu minal misk, wa kizanuhu ka nujumis sama, man syariba minha fala yatma abada. Kata Nabi SAW, telagaku seluas perjalanan 1 bulan, airnya lebih putih dari susu, baunya lebih harum dari kasturi, yakni sangat harum, dan bejana-bejananya bagaikan bintang-bintang di langit. Barang siapa yang minum darinya, maka ia tidak akan merasa dahaga untuk selama-lamanya. Ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum. Telaga ini sekali lagi bukan di syurga. Ya. Bukan di mana? Bukan di syurga. Dan datangnya manusia ke telaga, insyaallah pendapat yang kuat sebelum mizan, sebelum ditimbangnya amal perbuatan. Jadi ada hisab, ada mizan. Apa itu mizan? Mizan itu adalah timbangan. Kita wajib mengimani apa yang diinformasikan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa amal manusia yang baik dan yang buruk akan ditimbang pada hari kiamat untuk membuktikan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 47, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nadha'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang pun, tidak akan ada seorang pun yang dirugikan, tidak akan ada seorang pun yang dizalimi, karena timbangan tersebut sangat akurat, sangat tepat. Dan itulah timbangan keadilan. Nah, ini sudah masuk waktu Isya. InsyaAllah kita baca tentang Al-Mizan, timbangan ini pada pertemuan berikutnya. Dan kaedah
yang harus kita fahami, semua ayat-ayat Allah dan hadis-hadis yang sahih, ya, hadis-hadis yang sahih itu yang diterima, ini perlu terus kita ingatkan, karena di zaman sekarang ada orang-orang yang menyatakan diri sebagai seorang muslim, tapi kemudian mereka banyak menolak hadis-hadis yang terkait dengan masalah-masalah yang gaib. Disebabkan apa? Karena menurut mereka tidak sesuai dengan logika. Itu bahaya. Akhirnya mereka kalau tidak menolak hadisnya, mereka menakwilkan. Oh, maksudnya bukan itu. Ya. Seperti orang-orang yang sampai berani menakwilkan tentang firman Allah di dalam surat Al-Fil, Allah mengirim burung ababil. Ya. Apa takwil dari orang-orang yang rasional, katanya rasional, sama sekali bukan rasional, karena orang menolak hadis itu bukan rasional, orang jahil. Sekalipun dianggap rasional, orang-orang sekarang menganggapnya rasional. Mereka mengatakan burung-burung itu bukan burung-burung, nggak ada itu. Burung-burung itu ibarat tentang virus. Ya. Ibarat tentang virus. Jadi Allah turunkan virus, bukan burung-burung. Kenapa? Kalau burung nggak logis atau nggak ada bukti ilmiahnya. Tapi kalau virus ada bukti ilmiahnya. Ya, ini kesesatan yang nyata. Ya. Dan ini sudah diingatkan sejak zaman dahulu, bahkan sejak zaman sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab yang hidup di zaman itu sudah mengingatkan akan muncul orang-orang yang akan menolak riwayat-riwayat dari Rasulullah. Maka kata Umar bin Khattab, bantahlah mereka dengan apa yang Allah firmankan. Gak perlu diladeni dengan logika, gak perlu. Maka ini harus kita imani, dan banyak kasus-kasus serupa menolak hadis-hadis Nabi, termasuk tentang telaga. Itu ada sebagian orang yang tidak percaya dengan telaga Nabi atau ditakwilkan. Ini sebuah penyimpangan yang berbahaya, karena kita sudah berani mengotak-ngatik ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal-hal yang gaib itu yang berbicara adalah keyakinan, bukan logika. Logika itu lihat apa yang ada. Apa yang tidak mampu dijangkau oleh akal, yang berbicara adalah iman kita, kepercayaan kita. Dan disitulah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana manusia diuji di zaman ketika Nabi di Isra dan Mi'rajkan. Banyak orang-orang tidak percaya karena tidak logis. Padahal pada saat itu, ketika Nabi menyampaikan, iman dulu berbicara, yakin dulu, benarkan dulu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, itulah sifat orang-orang bertakwa. Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.